Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wajah Sore. Israel kembali menyerang Gaza pada Rabu 2 Juli. Serangan itu menewaskan Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Marwan Al-Sultan. Informasi lainnya pemirsa, sebanyak 43 orang dikabarkan masih hilang setelah KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di dekat Resort Bali pada Rabu malam. Pemirsa, inilah Wajah Sore selengkapnya. KMP Tunu Pratama Jaya dikabarkan tenggelam di Selat Bali pada Rabu 2 Juli malam, sekitar pukul 23.35 waktu Indonesia Barat. Tim SAR gabungan dari Banyuwangi langsung bersiaga di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. KMP Tunu Pratama Jaya dikabarkan tenggelam di Selat Bali, Rabu 2 Juli 2025 malam sekitar pukul 23.35 waktu Indonesia bagian Barat. Tim SAR gabungan dari Banyuwangi langsung bersiaga di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Situasi di perairan Selat Bali dalam kondisi gelap gulita dan gelombang laut diperkirakan antara 1,7 meter hingga 2,5 meter. Pasca beredar informasi itu, puluhan warga tampak bersiaga di Dermaga Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Informasi yang didapat TV One, kapal tersebut tenggelam pada tengah malam. Hal itu dikatakan oleh Kasih Keselamatan, Berlayar Penjagaan dan Patroli KSOP, Tanjung Wangi, Niputu Cahyani. Saat ini kondisi kapal saat sudah tenggelam di perairan Selat Bali. Dugaan sementara, kapal tenggelam karena dihantam ombak yang cukup tinggi. Sebab informasi dari BMKG hari ini, ombak antara 1,7 meter sampai 2,5 meter. Kapal penyeberangan yang tenggelam ini benar Bu? Saya dapat informasi memang KMP Tunu Pratama Jaya pada jam 23.17 itu meminta pertolongan melalui radio. Dan saya dapat informasi sekitar 23.35 kapal sudah. Penumpang ada total 53, kendaraan 23. Itu termasuk kru juga? Kru 12. 65 total. Sejauh ini sudah ada kabar mungkin yang selamat atau yang kita belum dapat informasi karena dari tadi keterangan dari BMKG sendiri bahwa ombak saat ini juga lumayan. Informasi awal penyebabnya apa Bu? Mungkin dari ombak. Ya, karena informasi dari BMKG hari ini ombak sekitar 1,7 sampai dengan 2,5. Kalau posisi lebih dekat di Banyuwangi apa Bali di mana? Untuk posisi sebenarnya di sekitar antara Ketapang Indah sampai Kusuwa. Ya mungkin di dekat profesi yang Artinya lebih dekat ke Banyuwangi Bu ya? Ya, itu dekat. Sekarang upaya yang dilakukan pihak berwenang mungkin di sini? Saat ini dari kapal KMP Tunu Pratama Jaya 388 dan juga KMP Tunu Pratama Jaya 5888 sudah menyisir ke lokasi, juga dari Basarnas, dari Polair dan juga dari KPLB sendiri sudah melakukan penyisiran, tapi kemungkinan karena ombak besar kita kembali. Bu, ini kami lihat ada kendaraan macet nih, mulai macet. Apakah memang sedang ditutup sekarang atau bagaimana? Tidak ada penutupan, masih tetap pelayanan. Apa namanya? Apakah
kapal ada ikut pencarian itu sudah ada mulai penyisiran atau mungkin masih sudah dari tadi sudah sekitar hampir 1 jam yang lalu sudah ada penyisiran dari 2 kapal tadi. Belum ada korban yang ditemukan. Belum ada informasi. Kami sedang menunggu informasi. Oke. Bu Cahyani jabatannya apa? Saya Putu Cahyani dari Kasih KBP. Kasih KBP. KBPP. Keselamatan berlayar, penjagaan dan patroli. Data yang dimiliki pihak berwenang, kapal tersebut mengangkut 53 penumpang dan 12 kru. Artinya terdapat 65 orang di dalam kapal tersebut dengan jumlah kendaraan 22 unit. Cahyani menjelaskan, lokasi kapal tenggelam berada di perairan antara Banyuwangi dan Bali, yang lebih dekat di Banyuwangi. Saat ini proses pencarian kapal telah berlangsung, mulai dari kapal KMP Tunu Pratama Jaya 388 dan 588 sudah menyisir ke lokasi, juga dari Basarnas, Polairut, KSOP. Tim penyelamat mencari 43 orang yang hilang di laut lepas setelah sebuah feri yang membawa 65 orang tenggelam di dekat Pulau Resor, Bali. Diketahui KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam hampir setengah jam setelah meninggalkan pelabuhan Ketapang, Jawa Timur pada Rabu malam. Tim penyelamat pada hari Kamis mencari 43 orang yang hilang di laut lepas setelah sebuah feri yang membawa 65 orang tenggelam di dekat Pulau Resor, Bali, Indonesia. KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam hampir setengah jam setelah meninggalkan pelabuhan Ketapang, Jawa Timur pada Rabu malam. Badan Pencarian dan Penyelamatan Nasional menyatakan dalam sebuah pernyataan. Kapal itu menuju pelabuhan Gilimanuk, Bali dengan perjalanan sejauh 50 km atau 30 mil. Kapal feri itu membawa 53 penumpang, 12 awak kapal, dan 22 kendaraan, termasuk 14 truk katanya. 2 jenazah telah ditemukan dan 20 orang diselamatkan. Banyak dari mereka pingsan setelah hanyut di perairan berombak selama berjam-jam, kata Kepala Polisi Banyuwangi Rama Samtama Putra. Sembilan kapal termasuk 2 kapal tunda dan 2 perahu karet telah mencari orang-orang yang hilang sejak Rabu malam, berjuang melawan gelombang setinggi 2 meter atau 6,5 kaki dalam kegelapan malam. Tragedi kapal feri sering terjadi di Indonesia dengan kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, di mana kapal feri sering digunakan sebagai transportasi dan peraturan keselamatan seringkali dilanggar. Israel membunuh Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Marwan Al-Sultan, dalam serangan yang menargetkan kota Gaza pada Rabu 2 Juli. Serangan itu juga menewaskan istri dan anak Al-Sultan saat Israel menggempur bangunan perumahan di barat daya kota.
Israel membunuh Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Marwan Al-Sultan, dalam serangan yang menargetkan kota Gaza pada Rabu 2 Juli. Serangan itu juga menewaskan istri dan anak Al-Sultan saat Israel menggempur bangunan perumahan di barat daya kota. Al-Sultan dikenal sebagai sumber informasi utama dari Gaza yang menyuarakan kondisi kemanusiaan kepada publik dunia. Ia juga kerap menyerukan perlindungan bagi tim medis, termasuk saat Rumah Sakit Indonesia dikepung dan diserang Israel. Sejak Oktober 2023, Israel meluncurkan agresi brutal ke Palestina, menyasar rumah sakit, kamp pengungsi, dan tempat ibadah. Rumah Sakit Indonesia menjadi salah satu target utama dengan tuduhan Israel bahwa rumah sakit itu menyembunyikan markas Hamas. Namun tuduhan itu tak pernah terbukti dan dinilai sebagai dalih Israel untuk menghancurkan fasilitas sipil. Serangan ke Rumah Sakit Indonesia sebelumnya telah dikecam komunitas internasional karena melanggar hukum kemanusiaan. Kematian Al-Sultan memperparah krisis medis di Gaza yang sudah kehilangan banyak tenaga kesehatan. Akibat agresi Israel, lebih dari 56.000 warga Palestina tewas dan infrastruktur sipil luluh lantak. Serangan ke tokoh medis seperti Al-Sultan menunjukkan tak adanya perlindungan bagi warga sipil dalam konflik ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menangkap calon wali kota New York, Zohran Mamdani, jika menang dalam pemilu pada November mendatang. Ancaman ini muncul usai Mamdani meraih kemenangan mengejutkan di pemilihan pendahuluan dan dikenal vokal soal isu hak imigran. This was a big one, wasn't it? I had Texas Instruments come in the other day, big company. And he said, we're putting in $60 billion. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menangkap calon wali kota New York City, Zohran Mamdani. Jika dia menang dalam pemilihan wali kota pada bulan November mendatang. Ancaman tersebut disampaikan pada Selasa 1 Juli saat berbicara di meja bundar imigrasi di fasilitas penahanan baru Florida. Dia mengklaim bahwa Mamdani masuk ke Amerika Serikat secara ilegal dan menyuarakan dukungannya untuk wali kota New York City, Eric Adams, yang maju kembali. Trump dengan tegas mengatakan pemerintah Amerika Serikat harus menangkapnya dan negara tidak membutuhkan seorang komunis. Ancaman penangkapan hingga deportasi dilakukan bila Mamdani menentang kebijakan imigrasi. Menanggapi hal itu, Mamdani berkata bahwa ancaman Trump sebagai bentuk pengalihan perhatian dari perjuangan yang dilakukannya. Ia mengatakan, saya berjuang untuk rakyat pekerja, mereka yang terusir dari kota ini karena biaya hidup yang mahal. Dalam pidatonya, Mamdani menekankan kembali fokus kampanyenya yakni keterjangkauan.
Pada Selasa 1 Juli, Komisi Pemilihan New York secara resmi mengumumkan kemenangan mengejutkan Mamdani dalam pemilihan pendahuluan. Ia meraih 56% suara di putaran ketiga sistem ranked choice voting, mengalahkan sejumlah kandidat lainnya. Mamdani merupakan seorang politikus muda keturunan India yang lahir di Uganda. Bila dirinya menang pada pemilihan wali kota New York pada November mendatang, Zohran Mamdani akan menjadi wali kota muslim pertama dalam sejarah kota. Di tengah desakan internasional untuk menghentikan perang, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah akan melenyapkan Hamas hingga ke akar. Meski kelompok itu tengah membahas proposal gencatan senjata yang menambah ketegangan di tengah krisis kemanusiaan yang kian memburuk di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa pemerintahannya akan menghancurkan Hamas hingga tuntas, meskipun kelompok militan Palestina itu sedang membahas proposal gencatan senjata baru yang diajukan oleh mediator. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rekaman video dari kota Ashkelon pada Rabu 2 Juli 2025 menjelang rencana pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington. Netanyahu belum memberikan tanggapan resmi terhadap pernyataan Trump yang menyebut Israel telah menyetujui gencatan senjata selama 60 hari di Gaza. Trump sebelumnya mendesak Hamas untuk menerima kesepakatan tersebut yang dinilai sebagai langkah penting untuk meredakan konflik yang telah berlangsung hampir 2 tahun. Sementara itu, situasi kemanusiaan di jalur Gaza semakin memburuk. Operasi militer Israel yang terus meluas telah menyebabkan sedikitnya 47 korban jiwa pada Rabu 2 Juli, menurut laporan Badan Pertahanan Sipil Gaza. Salah satu korban adalah Marwan Al-Sultan, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara. Konflik bersenjata yang telah berlangsung selama hampir 21 bulan ini telah menciptakan krisis kemanusiaan bagi lebih dari 2 juta warga Gaza. Tekanan internasional terhadap kedua pihak pun terus meningkat, seiring dengan makin banyaknya korban sipil dan kerusakan infrastruktur di wilayah tersebut. Puluhan pengunjuk rasa termasuk keluarga Sandra berkumpul di depan kantor Perdana Menteri Israel di Yerusalem. Mereka menuntut kesepakatan segera untuk pembebasan para sandera dan penghentian perang di Gaza yang telah menelan ribuan korban jiwa. Puluhan pengunjuk rasa termasuk keluarga Sandra menggelar aksi di depan kantor Perdana Menteri Israel di Yerusalem, menuntut kesepakatan untuk pembebasan para sandera dan mengakhiri perang di Gaza.
Mereka menekankan pentingnya membawa pulang warga Israel yang ditahan serta menghentikan konflik yang sudah berlangsung lama. Seorang pengunjuk rasa, Ella Krim, menyampaikan bahwa para sandera seharusnya sudah kembali ke rumah sejak lama. Sementara Yosef Gal, yang tidak memiliki keluarga terdampak, menunjukkan dukungan moral kepada keluarga sandera. Gal merasa kewajiban sebagai warga Israel untuk mendukung mereka yang terdampak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pekan depan, guna mempercepat negosiasi gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera. Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya mengakhiri konflik berkepanjangan di Gaza. Data dari Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 56.000 korban jiwa, termasuk banyak perempuan dan anak-anak, akibat perang yang bermula dari serangan Hamas pada Oktober 2023. Serangan tersebut juga menyebabkan penculikan ratusan sandera yang sebagian besar masih dalam tahanan hingga kini. Sean Diddy Combs dinyatakan bersalah atas 2 dakwaan prostitusi dalam persidangan yang digelar Rabu 2 Juli. Namun ia bebas dari tuduhan perdagangan seks dan pemerasan yang berpotensi membuatnya dihukum penjara seumur hidup. Sean Diddy Combs dinyatakan bersalah atas kasus prostitusi oleh juru pengadilan, tetapi dinyatakan bebas dari 2 dakwaan yang lebih berat, yakni pemerasan dan perdagangan seks. Setelah melalui proses musyawarah selama 13 jam, pada Rabu 2 Juli, juri memutuskan bahwa Combs terbukti bersalah atas 2 dakwaan terkait prostitusi yang masing-masing memiliki ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara. Namun, juri tidak menjatuhkan vonis atas tuduhan pemerasan dan menyatakan bahwa mereka menemui jalan buntu dalam mengambil keputusan. Combs juga dibebaskan dari tuduhan sebagai pimpinan organisasi kriminal yang disebut jaksa telah menjalankan kejahatan terorganisir selama puluhan tahun dengan melibatkan staf dan pengawal pribadinya. Dalam dakwaan perdagangan seks, Combs dituduh mengeksploitasi 2 wanita, yakni Casey Ventura dan seorang perempuan yang bersaksi dengan nama samaran Jane. Keduanya mengaku mengalami pelecehan, intimidasi, dan dipaksa melakukan hubungan seksual secara brutal serta berulang dengan pria bayaran yang sebagian diantaranya didokumentasikan. Tim pembela Combs membantah tuduhan tersebut dan menyatakan seluruh aktivitas seksual dilakukan atas dasar suka sama suka. Mereka mengakui adanya kekerasan fisik dalam hubungan,
termasuk insiden pemukulan terhadap Ventura yang sempat viral. Namun menilai bahwa kekerasan tersebut tidak masuk kategori perdagangan seks. Argumen ini diterima oleh juri dalam persidangan. Timnas Iran dipastikan tetap tampil di Piala Dunia 2026 meski negaranya termasuk dalam daftar travel ban Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pengecualian khusus bagi atlet membuat Iran sah berlaga di turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Timnas Iran dipastikan tetap bisa ambil bagian di Piala Dunia 2026 meskipun Amerika Serikat memberlakukan larangan masuk atau travel ban bagi warga dari 12 negara termasuk Iran. Larangan tersebut diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan mulai berlaku. Kedua 12 negara yang masuk dalam daftar larangan adalah Afghanistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman. Larangan ini merupakan kebijakan lanjutan dari instruksi Trump sejak hari pertama menjabat dengan alasan keamanan nasional dan penilaian bahwa negara-negara tersebut dianggap menyebarkan ideologi kebencian atau menyalahgunakan sistem imigrasi Amerika Serikat. Namun menurut laporan media asal Inggris, terdapat pengecualian dalam larangan tersebut. Pada bagian 4 dari surat keputusan resmi, disebutkan bahwa atlet, pelatih, dan pihak yang terlibat dalam ajang olahraga internasional, termasuk Piala Dunia, tidak termasuk dalam cakupan larangan tersebut. Namun bagi warga sipil yang akan menjadi supporter Iran kemungkinan akan gigit jari. Asalnya, warga sipil Iran masih masuk dalam kategori yang dilarang masuk ke Amerika Serikat. Hingga kini, baik FIFA maupun AFC belum memberikan keterangan maupun keputusan resmi terkait masalah ini. Ajang Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Diketahui, Iran sendiri menjadi negara Asia kedua yang lolos ke Piala Dunia 2026 setelah Jepang. Kepastian ini didapat usai mereka bermain imbang 0-0 melawan Uzbekistan pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret lalu. Sejauh ini sudah 6 negara Asia yang memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026, yakni Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Uzbekistan, dan Yordania.
Masih tersisa 2 slot yang akan diperebutkan oleh 6 tim yang lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus.com.